Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ke-8 untuk kuliah pembibitan dan budidaya jamur merupakan kuliah terakhir untuk saya. Jadi nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Insinyur Sunawan untuk pertemuan ke-9 dan seterusnya. Untuk pertemuan ke-8 ini kita akan bahas tentang faktor-faktor penentu keberhasilan produksi jamur kayu. Pada kali ini kita akan bahas tentang bibit. Jadi dari faktor-faktor itu ada bibit atau disebut dengan inokulum, kemudian ada pertumbuhan miselium, kemudian ada efisiensi biologi. Ini merupakan faktor penentu yang sangat menentukan keberhasilan seseorang itu berhasil atau tidak dilihat dari efisiensi biologinya. Kemudian yang berikutnya ada presentasi kontaminasi, kemudian bahan baku substrat, dan yang terakhir untuk nanti ada nutrisi tambahan. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke-8 ini. Yang pertama kita akan bahas tentang bibit jamur. Bibit yang digunakan untuk tujuan produksi itu dinamakan dengan bibit produksi, ditandai dengan F2, F3, F4 dan seterusnya. F itu singkatan dari filius, itu yang artinya adalah turunan atau anakan. Sedangkan yang bibit F0 atau F1 itu merupakan bibit induk, sehingga tidak digunakan untuk produksi, jadi dia akan diperbanyak. Bibit yang dekat dengan jalur keturunannya, artinya dekat dengan tetuanya atau dekat dengan induknya, itu akan semakin bagus karena sifat-sifatnya yang dominan dari induk itu akan diturunkan pada keturunannya tersebut. Kemudian dari bibit yang dekat dengan keturunannya itu kecepatan tumbuh miseliumnya masih mendekati sifat induknya. Jadi kalau sifat induknya itu kecepatan miseliumnya sangat cepat dalam tumbuhnya, dalam mengcover media, maka dia akan juga sangat cepat. Ini keturunannya. Ini kalau kita lihat alat-alat yang digunakan untuk proses pembuatan bibit, baik menggunakan dengan metode BMM, biakan murni miselium, atau menggunakan tanam eksplan langsung atau disebut dengan istilah tel. Jadi peralatan yang dibutuhkan itu bermacam-macam seperti ini. Jadi itu harus disediakan, ada timbangan, ini timbangan elektrik, ini timbangan single pan, jadi ini ada gelas ukur, ada petri dish, ada tabung reaksi dan sebagainya. Ini yang kita gunakan untuk membuat bibit yang dalam bentuk biakan murni. Ini kalau kita dalam membuat bibit itu ada yang disebut dengan bibit biakan murni miselium, disingkat dengan istilah BMM, maka kita memerlukan media yang namanya PDA, Potatos Dextrose Agar. Jadi ini ada kentangnya, kemudian ada dextrose-nya, dan ini ada agar-agarnya. Jadi kita butuh ini. Ini kalau kita buat dalam bentuk biakan murni, jadi seperti ini. Jadi kita lakukan dalam laminer, itu kita tanam eksplannya, terjadi model yang seperti ini. Kalau kita tanam di tabung reaksi, dia akan bentuk seperti ini. Ya, ini F0. Berarti kita sudah mempunyai biakan murni yang seperti ini. Ini merupakan modal utama bagi seseorang yang ingin mengembangkan bibit jamur. Maka ini kalau dengan cara biakan murni miselium, maka ini yang menjadi modal utama. Kalau kita lihat di sini ada bibit yang menggunakan tanam eksplan langsung. Ini dalam variasi media itu akan terlihat begini ini. Jadi ini menggunakan tanam eksplan langsung. Jadi dari sekian banyak variasi itu ternyata bahwa media jagung, ini media jagung, itu ternyata lebih baik dibanding dengan media-media yang lain. Sehingga kalau menggunakan tel, mengapa harus menggunakan jagung? Karena dari hasil penelitian itu dia menunjukkan hasil yang sangat bagus ini dibanding dengan yang lain.
Ini ada yang menggunakan serbuk gergaji, ada yang menggunakan gabah, ada yang menggunakan campur-campuran yang lain. Tapi yang paling bagus itu adalah menggunakan jagung. Ini cara membuat bibit dengan cara tel, tanam eksplan langsung dalam suatu laminer menggunakan begini. Jadi ini dipotong langsung dimasukkan. Ini hasilnya kalau menggunakan tel, tapi dengan menggunakan medianya itu menggunakan gabah. Ini menggunakan gabah. Ini contohnya kalau sudah jadi begini, ini bibitnya sangat bagus sekali dengan menggunakan tel. Jadi dia tumbuh begini bagus. Jadi ditandai bibit itu tumbuh bagus atau tidak ditandai dengan warna miseliumnya. Dia warna miseliumnya putih susu seperti ini. Itu sangat bagus sekali. Ini kalau kita lihat metode pembuatan bibit, seperti saya jelaskan, di sini ada metode biakan bibit yang BMM, biakan murni miselium. Ini yang merupakan metode yang klasik menggunakan PDA, potatos destos agar tadi, dan ini yang menggunakan metode tel, tanam eksplan langsung, atau dengan menggunakan SDE, shock dingin eksplan. Jadi eksplan disok dulu baru kemudian ditanam. Nah, ini menjadi metode yang hasilnya lebih bagus dibanding dengan BMM. Ini sudah dicoba dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugianto ini pada tahun 2007 sampai dengan 2014. Sehingga bahwa menggunakan tel itu lebih bagus dibanding dengan BMM. Yang kita lihat yang pertama untuk pertumbuhan miselium. Kalau kita lihat bahwa dalam pertumbuhan miselium itu kalau kita menggunakan bibit itu bisa kita lihat rumus EDI. Jadi efisiensi dosis inokulum. Jadi apa pengertiannya? Jadi dari penggunaan bibit apakah dia itu boros atau tidak, maka bisa diukur dengan EDI yang seperti ini. Jadi rumus dari EDI itu berat bibit dalam suatu botol itu dibagi dengan jumlah backlog dikali berat per botol dikalikan dengan 100. Jadi dia kalau dia semakin efisien, ya berarti berarti butuh bibitnya itu dalam satu botol yang seharusnya dia jadi 40, maka dia bisa jadi 50. Nah, itu berarti dia sangat hemat. Tapi dengan pertumbuhan miselium itu harus sama. Jadi kalau misalkan yang diberi 2 sendok dengan yang diberi 1 sendok itu hasilnya sama, maka yang 1 sendok itulah yang lebih efisien. Jadi EDI-nya lebih efisien. Ini contohnya terapan. Bisa kalian lihat. Ini seorang petani jamur yang telah membeli 2 dan seterusnya. Ini nanti kalian coba sendiri di rumah. Jadi saudara hitung sendiri dengan menggunakan rumus seperti itu. Ya. Kita coba. Ini contohnya dalam hasil penelitian itu pada penggunaan umur bibit dan kemampuan miseliumnya itu kita lihat di sini misalkan yang kurang dari 1 bulan itu dia termasuk cepat karena kemampuan untuk memenuhi backlognya itu hanya 10 sampai dengan 15 hari. Efisiensi biologinya itu 40 sampai dengan 65. Dan yang kedua ini umur bibitnya itu 2 bulan. Nah, itu kemampuan miseliumnya itu 15 sampai 20 dia termasuk cepat, itu efisiensi biologinya 40 sampai dengan 60. Tidak jauh beda. Kemudian yang umur bibitnya ini sudah tua 4 bulan. Nah, itu kemampuan miseliumnya menurun. Sampai dengan umur bibit yang sampai tua kita biarkan itu di botolnya sampai umur 12 bulan. Nah, itu berarti dia akan menghasilkan pertumbuhan miselium yang sangat lambat. Hal ini dibarengi dengan turunnya efisiensi biologi. Nah, ini berarti sangat merugikan terhadap petani. Diharapkan harga efisiensi biologi dia tinggi. Kalau dia segini berarti artinya bahwa
dalam satu backlog itu dia hanya mampu menghasilkan dalam 1 kilogram berat dari backlog itu hanya mampu menghasilkan 10 sampai dengan 20 saja. Oke, sangat rugi. Ini contohnya terapan, saudara coba sendiri di rumah, saudara lihat, saudara perhatikan. Nah, yang kedua ada generasi bibit. Generasi bibit itu dibedakan menjadi F0, F1, F2, F3 dan seterusnya. Tapi tidak dianjurkan untuk menggunakan yang F4 dan seterusnya. Dia akan menyebabkan lambat pertumbuhan dari miselium. Generasi F0 itu secara visualisasi dapat dilihat dengan banyaknya cabang miselium yang dihasilkan dan tidak beraturan. Miselium berbentuk lurus dengan sudut yang lebih lancip dengan warna miselium ini. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, untuk yang F0 itu dia memiliki karakteristik miseliumnya seperti ini. Jadi sangat banyak, pertumbuhannya sangat cepat. Sehingga kalau menggunakan langsung F0 yang digunakan untuk bibit produksi, maka rugi bagi penangkar bibitnya atau bagi pembudidaya rugi. Karena yang F0 ini dia bisa diturunkan menjadi F1, F2, dan F3. Yang berikutnya ada nilai efisiensi biologi. Ini pengertian dari efisiensi biologi itu ya bagaimana dari suatu substrat itu dia bisa menghasilkan badan buah. Semakin besar harga efisiensi biologi itu akan semakin menguntungkan. Nah, yang bagus itu biasanya harus lebih dari 50%. Artinya apa? Bahwa kalau dalam 100 gram atau misalkan dalam 1 kilo 1000 gram itu kalau efisiensi biologinya 50% berarti dia bisa menghasilkan 500 gram badan buah. Berarti separuhnya kalau 50%. Itu sudah sangat bagus. Kalau syukur kalau bisa di atas 50% itu berarti sangat bagus sekali. Rumusnya dari efisiensi biologi, di sini ada total berat badan buah yang dihasilkan dibagi berat substrat awal dikalikan dengan 100%. Nah, ketemunya di sini adalah persen. Jadi semakin besar KEB maka dia akan semakin besar dari badan buah yang dihasilkan itu dia semakin besar. Ini contohnya badan buah yang bagus yang dihasilkan pada saat proses penelitian. Jadi tiram putih itu dia bisa begini. Jadi dari satu log itu bisa menghasilkan begini ini. Ini yang EB-nya bisa mencapai sekitar 60%. Ini EB-nya. Ini contohnya backlog. Jadi diharapkan kalau EB-nya bagus berarti dia minimal itu dia harus bisa merubah separuh dari substrat ini menjadi badan buah. Itu yang bagus. Jangan sampai kurang dari separuh. Kalau kurang dari separuh berarti banyak substrat yang terbuang. Ini contohnya kalau menggunakan sistem backlog semi modern itu sudah begini. Jadi ukurannya backlog ini mampu menghasilkan berapa badan buahnya yang terbentuk, bisa berapa yang bisa keluar dari backlog ini. Nah, ini contohnya yang menggunakan sistem shock. Nah, kemudian ada ukuran yang berikutnya itu adalah backlog yang terkontaminasi. Ini contohnya yang terkontaminasi, dia ada warna hijau seperti ini. Nah, kalau sudah begini ini akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi petani. Nah, seperti ini. Itu sudah rugi. Biasanya kalau sudah begini ini dia tidak bisa mengeluarkan badan buah karena dia kalah dalam proses persaingan substrat ini antara kontaminan dengan jamur tiramnya. Ini contohnya kontaminasi sama jamur seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini itu berarti kontaminasi. Nah, seperti ini. Ini harus segera dibuang. Kalau sudah begini ini akan mudah sekali untuk menyebar
menyebar ke backlog yang lain. Rumus dari persentase kontaminasi ini adalah jumlah backlog yang terkontaminasi dibagi dengan jumlah total backlog yang diinokulasi dengan bibit itu dikalikan dengan 100%. Contoh terapannya bisa saudara lihat, saudara perhatikan, dan saudara coba hitung dengan rumus yang tadi. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya ada bahan baku substrat. Bahan baku substrat di sini kalau kita menggunakan sistem semi modern, maka bahan baku substratnya itu adalah serbuk gergaji. Serbuk gergaji sudah kita singgung di pertemuan awal, itu bisa dalam bentuk serbuk gergaji dari kayu keras atau juga dari kayu yang lunak. Yang penting di sini yang harus saudara perhatikan itu adalah berasal dari pohon-pohon yang berdaun lebar. Ini contohnya kalau menggunakan ukuran CN rasio seperti ini yang kita gunakan untuk substrat. Ini jerami juga bisa kita gunakan untuk substratnya. Ini contohnya dari bahan substrat. Ada serbuk gergaji dari kayu jati, mindi, jujing, jerami, kemudian kelaras pisang dan sebagainya. Nah, ini sampai dengan adanya janggal jagung. Ini dengan pengomposan yang bervariasi, kemudian dengan efisiensi biologi yang demikian. Jadi variasi. Ini dari hasil penelitian dengan menggunakan berbagai macam substrat, itu hasilnya demikian. Kemudian ada pemberian nutrisi tambahan. Ini nutrisi tambahan itu diharapkan bisa menjadi sumber dari unsur yang dibutuhkan oleh jamur. Bisa N, P, K, bisa S, bisa C. Kalau C ini biasanya dari serbuk gergajinya. Nah, ini dibutuhkan bahwa serat itu sumbernya dari jaringan jamur kayu tersebut. Ini contohnya kalau kita menggunakan sistem semi modern, campuran yang dibutuhkan itu dari ada serbuk gergaji, ada tepung jagung, ada SP36, kemudian ada kalsium, gips, dan ada bekatul. Ini ukurannya. Jadi kalau saudara ingin membuat, ini persentasenya. Jadi ada substrat dasar, itu serbuk gergaji, berapa persentasenya? 47%. Kemudian ada tambahan, itu bisa berupa bekatul, kemudian gipsum, kapur tohor, bisa juga tepung jagung dan SP36. Dan yang terakhir itu dibutuhkan selalu adalah air sebagai pelarut. Berapa persentasenya dari bekatul? Itu 10%, gipsumnya 1,5%, kapurnya 0,5%, kemudian tepung jagungnya 0,5%, dan SP36-nya itu 0,5%. Bisa juga SP36 ini diganti dengan pupuk tulang, atau pupuk yang mengandung unsur P. Bisa juga menggunakan TSP, boleh juga konsentrasinya atau persentasenya 0,5%. Nah, ini jangan lupa, ini tugas terakhir untuk saya. Saudara buat foto jamur liar yang ada di sekeliling saudara yang saudara temui, baik itu di pekarangan, kebun, dan hutan. Kemudian saudara identifikasi, berikan namanya, nama lokal dan latennya, kemudian saudara kumpulkan melalui email saya, ags.undesma@yahoo.com. Ya. Baik, saudara buat tugasnya dengan baik. Selanjutnya nanti pertemuan ke-9 akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Insinyur Sunawan untuk melanjutkan bahasan dari budidaya jamur ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.